Would you box a kangaroo? And if so, who would? I'm gonna sunbeat kangaroo for sure. I know kangaroo have good striking, but nobody check the grappling. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari mantan petarung favorit fans Indonesia, yaitu Dustin The Diamond Poirier, yang membicarakan beberapa hal menarik saat menjadi tamu dalam podcast Joe Rogan Experience. Hal pertama yang ia bahas adalah bahwa ia sangat khawatir dengan Justin Gaethje yang akan berlaga dengan Ilia Topuria dalam event UFC White House nanti. Sebagai petarung yang pernah 2 kali melawan The Highlight, Poirier tentu tahu bagaimana persis kekuatan Justin Gaethje. Joe Rogan pun juga tidak setuju dengan pandangan sebagian besar fans yang seakan-akan menyepelekan Gaethje. Joe Rogan adalah pandit MMA yang selalu menaruh respect besar untuk Gaethje. Banyak orang membicarakan tentang kekuatan pukulan Topuria, tapi Rogan juga mengingatkan bahwa orang lupa Gaethje memiliki pukulan yang tidak kalah kuat. Namun, Poirier sedikit tidak setuju dengan Rogan. Poirier setuju bahwa Gaethje adalah petarung sangat berbahaya, tapi itu dulu di masa primanya. Poirier melawan Gaethje di masa primanya, dan ia tahu betul seberapa menyakitkannya setiap serangan Justin Gaethje. Namun, Justin Gaethje yang sekarang berbeda dengan Justin Gaethje dulu, di mana hal ini membuat Poirier khawatir padanya. Poirier tak ingin mantan rivalnya itu mengalami kekalahan yang mengenaskan di tangan Ilia Topuria, apalagi di depan puluhan publik Amerika Serikat dan spesialnya lagi di event UFC White House. Dude, I love Justin. I'm a fan. I don't like this matchup for him. Justin knows what he's getting into, and it's hard to count that dude out. He's such an animal. Yeah, he can land the shot. And it's in the White House. Who knows? Who knows what's going to happen, but that dude has the touch of death. And he's not a big guy. I've never seen him in person, but I was talking to somebody recently, and they said, no, he's 5'7", you know. He's small, man. There's a photo of me standing next to him. He's much smaller than me. Joe Rogan pun mengerti dengan itu karena ia juga sadar dengan usia Gaethje, ditambah ia menyebut bahwa Topuria memiliki sentuhan kematian. Artinya, setiap pukulan yang mendarat ke kepala lawannya memiliki damage dan akurasi tinggi sehingga bisa langsung membuat lawan cedera atau bahkan kehilangan kesadarannya. Tentu saja saya sebagai fans Gaethje harus menerima fakta pahit itu, bahwa Gaethje memiliki peluang yang sangat tipis untuk menang. Dari pertandingan terakhirnya saja, kita bisa melihat bahwa Gaethje terlihat sangat lambat dan membiarkan Paddy menginisiasi serangan, kemudian ia mengincar counter strike. Bayangkan jika yang menginisiasi serangan itu adalah Topuria yang memiliki damage jauh lebih kuat dari Paddy. Sebenarnya, jika Justin Gaethje berada di usia primanya, peluang dia untuk menang cukup terbuka. Salah satu kekurangan Topuria menurut para pandit adalah bahwa Topuria seringkali menelan calf kick dan tidak memiliki pertahanan akan itu. Alexander Volkanovski, Max Holloway, hingga Charles Oliveira selalu mampu mendaratkan itu pada kaki Topuria. Dan jika Gaethje berada di masa primanya, tentu itu akan menjadi bahaya untuk Topuria karena di masa primanya leg kick Justin Gaethje sangat brutal, lalu dengan skema yang cantik ia kombinasikan dengan pukulan ke arah kepala. Ditambah Gaethje memiliki kecepatan, footwork, dan head movement yang bagus. Teman-teman bisa saksikan pertandingannya saat melawan Tony Ferguson atau melawan Khabib. Justin Gaethje's a monster. He's a terrifying individual. In a sport that's violent, he stands out as the most violent. You watch his knockout of Edson Barboza, that motherfucker attacks people. There's a reckless abandon to his calculated wildness, and he's better all the time. The question is, how much has he been training? Tapi sayangnya, senjata itu tampak sudah tidak ada sekarang. Berkaca dari pertandingannya melawan Paddy, saya melihat hampir di 2 ronde pertama, Gaethje tidak menembakkan leg kick brutalnya dan memusatkan serangannya hanya pada kepala. Dan jika Gaethje menggunakan strategi yang sama saat melawan Topuria, ya taqabbalallahu minna wa minkum.
Saya berharap Gaethje benar-benar fokus berlatih, tidak banyak minum seperti kebiasaannya, agar setidaknya kebugaran tubuhnya lebih baik dari pertandingan terakhirnya. Karena saat melawan Paddy, tubuh Gaethje terlihat sangat basah, dan sama seperti yang dikatakan oleh Robert Whittaker, bahwa jika tampil seperti saat itu, melawan Topuria, maka peluang menangnya nyaris 0%. And obviously it looks like it's going to be Justin Gaethje and Ilia Topuria next. So who do you think wins out of that fight? Okay, the cameras are all pointed at me. Put your hand up if you think Justin Gaethje's going to win. Ain't a fucking person in this room that put their goddamn hand up. You can't, you know what I mean? Oh, like I don't know why we aren't seeing Ilia versus Arman. I like Gaethje. We got to do this. Like, and the sport is all about timing and momentum, but it's just like, someone asked me in an interview the other day, and they were like, how do you beat Ilia Topuria right now? And I just said, Father Time. I said, you give it enough time, you roll the dice for long enough, and that's it. No one's the best forever. It's extremely momentary. But while these two guys are streaking and they're in the physical prime and the momentum's there, like that's the fight that we want to see. Informasi selanjutnya masih tentang obrolan Dustin Poirier bersama Joe Rogan, yang kali ini membahas wacana laga akbar antara Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Menurut Poirier, mau seberapa bagus skill Topuria dalam menyaingi Makhachev, ada perbedaan besar di antara mereka berdua yang tidak bisa dibantah, yaitu masalah ukuran badan. Menurut Poirier, Makhachev terlalu besar untuk Topuria. Bahkan jika mereka bertanding di kelas 155 pun, Poirier masih mengunggulkan Makhachev karena Makhachev sangat besar untuk kelas ringan. Apalagi jika mereka bertanding di kelas welter, maka sudah pasti perbedaan ukuran itu akan semakin jauh. Joe Rogan pun tampak setuju dengan itu. Ia sering bertanya-tanya, bagaimana bisa Islam Makhachev bisa memotong berat ke 155 setelah melihat betapa besarnya Makhachev di kelas 170. Poirier menambahkan bahwa setelah ia bertarung melawan Makhachev, ia bertanya pada Campbell Hunter berapa berat badan mereka saat bertarung. Poirier mengaku bobotnya adalah 176 pounds, sedangkan Makhachev, kalau tidak salah, Poirier mengaku 192 pounds. Tentu itu mengejutkan, tapi Poirier mengatakan itu seingatnya. Tak seberapa lama, tim Makhachev pun merespon pernyataan Poirier bahwa itu salah besar. Makhachev mengatakan tidak pernah lebih berat dari 80 kg saat bertanding di kelas ringan. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Moicano, bahwa semua orang salah paham mengira Makhachev sangat besar, karena faktanya saat Makhachev versus Moicano berlangsung, Moicano bobotnya lebih besar. Moicano berada di angka 181 pounds, sedangkan Makhachev di angka 178 pounds. Islam is huge. And Ilia was talking about fighting him too. You know, the size difference would be so big. He's too big for 55, and then you see him at 170. Like, how did you ever make 55? Well, Hunter, I was in his office not too long ago, and they keep record of all the weights fight night. And we were talking about the Islam fight when I fought Islam, and he was telling me his weight. What did he weigh? 192 or something. The day of the fight? I think so, yeah. I was 176. But it looks like it in the cage. I know. I looked across it under those spotlights, and they had veins in his shoulders and I'm like, this guy's huge. Bahkan saat melawan Jack Della Maddalena di kelas welter, tubuh Makhachev yang tampak sebesar itu hanya memiliki bobot sekitar 187 pounds. Jadi, mana mungkin saat melawan Poirier, Makhachev berada di angka 192 pounds, karena mustahil Makhachev di lightweight lebih besar daripada saat di welterweight. Namun, kembali lagi, Poirier mengatakan kalau itu tidak salah, dan sepertinya memang itu mustahil. Alasan Makhachev tampak sangat besar, padahal sebenarnya beratnya standar untuk kelas beratnya adalah karena tubuhnya dipenuhi massa otot yang tidak lazim, seperti otot punggungnya, yang oleh Dana White disebut sebagai back demon atau punggung iblis, karena saking mengerikannya. Terlepas dari itu semua, Dustin Poirier termasuk orang yang percaya bahwa Makhachev akan diunggulkan saat melawan Ilia Topuria, tak peduli mereka mau main di kelas mana.
Mau kelas ringan ataupun kelas welter, Poirier mengatakan bahwa Makhachev lebih baik dari Ilia Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian? I think him going to 170 to fight Islam, if Islam wins, is a stretch. You know, Islam's big, man. I've never seen Ilya in person, but he seems smaller. I know obviously he can knock anyone out. I do think if they fight, Ilya can knock anybody out from 45 to 170. He has the skills, the power, the technique, and but we've just never seen him in there with somebody that big and somebody with that caliber of wrestling. But I think he should defend the 55 title a few times before that's talked about. We'll see.